Pemirsa, video pungli pada pengguna jasa derek di Jalan Tol Jagorawi viral di media sosial. Jasa Marga mengaku telah memecat oknum pelaku pungli. Tadi dari borongan gitu nih, Om. Borongan siapa? Yang nyuruh lu atau nyuruh PT? Biasanya kita gitu. Biasanya lu, bukan PT-nya. PT yang nyuruh, katanya ada setoran. Video seorang pria mengaku jadi korban pungutan liar petugas derek resmi Tol Jagorawi viral di media sosial. Pria yang menjadi korban pungli mengaku diminta uang 1 juta rupiah, kemudian turun menjadi 500 ribu rupiah. Korban mempertanyakan peruntukan uang tersebut kepada pelaku. PT yang nyuruh, katanya ada setoran. Iya, Om. Kita semua saya ketemu Om. Enggak, sini lu mana, kwitansi lu mana? Gua nggak perlu telepon. Atas kejadian ini, pihak Jasa Marga telah memberikan sanksi tegas dengan memecat petugas derek pelaku pungli tersebut. Kepada pengguna, kami juga sudah melakukan tindakan tegas kepada petugas yang melakukan kesalahan tersebut. Layanan derek diketahui gratis dari Jasa Marga untuk penderekan hingga ke pintu tol terdekat. Tarif akan dikenakan jika pemilik kendaraan meminta tujuan lebih dari 1 km dari pintu tol. Penderekan awal itu adalah golongan 1 ya, 100.000. Ya, ini mulai naiknya ya, diangkatnya ya, kemudian ada tambahan sesuai dengan jarak Rp8.000 per kilometer. Nah, ini nanti tinggal dihitung saja ya. Nah, perlu saya gambarkan ya bahwa perhitungan jarak ini mendasarkan kepada gerbang keluar terdekat. Jadi misalnya gini ya. Pihak Jasa Marga telah menghubungi pengunggah video untuk meminta maaf dan diterima oleh pria yang mengaku korban pungli tersebut. Kasus pemerkosaan seorang anak di bawah umur yang dilakukan oleh perwira menengah Polda Sulsel terus bergulir. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Lembaga Bantuan Hukum siap memfasilitasi korban untuk proses hukum dan pemulihan psikologisnya. Setelah terungkapnya kasus pemerkosaan yang menimpa seorang remaja berusia 14 tahun yang dilakukan oleh perwira menengah Polda Sulawesi Selatan, kini kasus ini telah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan DP3A Makassar terindikasi adanya kekerasan seksual pada korban di bawah umur. Bahkan ditemukan ada unsur human trafficking, korban dijual kepada pelaku oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, rumah aman pun menjadi alternatif yang efektif bagi korban untuk penanganan jangka panjang. Ya, jadi untuk penanganan seperti ini kami lebih melihat kepada perlindungan anaknya dari sisi untuk pendampingan secara psikologis bagi korban, dan kami juga menawarkan safe house daripada layanan kami adalah rumah aman untuk korban maupun keluarganya. Diketahui kasus pemerkosaan ditangani DP3A Makassar setelah mendapat surat rekomendasi dari DP3A Kabupaten Goa. Hal ini dilakukan karena korban berdomisili di Kota Makassar, walaupun tempat kejadian perkaranya di Kabupaten Goa. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Guna mengetahui perkembangan kasus pemerkosaan seorang anak di bawah umur yang dilakukan oleh perwira menengah Polda Sulsel, kini kita sudah terhubung dengan Dirkrimum Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Oni Trimurti Nugroho. Selamat siang, Pak Oni. Selamat siang, Mas Yulsa. Baik. Kabar baik, Pak Oni. Bagaimana perkembangan kasus terkini, Pak? Apakah sudah diselidiki terkait oknum polisi yang memperkosa anak di bawah umur ini, Pak? Terkait progres perkembangan perkara yang sudah kami terkait masalah pencabulan, kami sudah melaksanakan cara untuk menetapkan dan meningkatkan status saksi menjadi tersangka. Saat ini tersangka diberikan surat perintah penahanan di Mako di Serta Sul. Baik, Pak, status tersangka ini apakah memang hanya untuk kasus pemerkosaan atau ada juga tadi dugaan human trafficking, Pak? Terkait masalah human trafficking, kita masih mendalami, Mas, karena kita sesuai laporan polisi yang dilakukan oleh pihak korban, dampingi oleh pihak hukumnya. Ini terkait masalah perbuatan kabur yang berkelanjutan, Mas. Kita lagi menyelidiki terkait masalah tangani masalah human trafficking, kita masih mendalami lagi, Mas.
kalau kita lihat dari kronologisnya yang ada daripada korban, ini menawarkan pekerjaan korban. Nah, kemudian ibu korban ini menyuruh anaknya untuk memberikan rumah milik tersangka. Awalnya dari situ, Mas. Terkait dengan masalah human trafficking, kita masih mendalami dikasih penjualan anak. Baik, sudah berapa lama perilaku bejat ini berlangsung, Pak Oni? Dari hasil keterangan pelapor yang kita sudah permasalahkan, ini awal komunikasi. Ini September baru bekerja. Awal komunikasi antara tersangka dengan pelapor ini bulan Oktober, Mas. Di bulan Oktober. Dan di bulan Oktober komunikasi lah, mulailah berlaku. Tadi disampaikan itu mulai. Dari pemeriksaan, apakah ada korban lain, Pak, selain satu anak di bawah umur ini? Selama ini yang kita dapatkan hanya laporan dari yang bersangkutan korban satu orang. Terkait dengan korban-korban yang lain, kita masih belum ada laporan ke kami. Baik, saat ini kondisi korban seperti apa, Pak? Terkait dengan masalah mental maupun psikologi, kita sudah koordinasi psikologi forensik maupun dari Badan Perlindungan Anak. Kita masih mendapat belum secara medis, Mas. Sekarang kita sudah kita ada hasil. Nah, terkait dengan masalah sosial, kami hanya melihat pada saat kita melaksanakan komunikasi pengambilan keterangan. Anak ini cukup aktif dan cukup aktif lah jawab pertanyaan daripada penyidik. Baik. Kita melihat soalnya. Baik, lalu status untuk pelaku, Pak, apakah hanya dikenakan hukum pidana, lalu apa hukuman dari pihak kepolisian, dari Propam Polri? Terkait dengan masalah terlapor ini kan juga merupakan anggota Polri, Pak, di Polair. Maka kita dan Polda Sulsel secara pidana dan secara kode etik dari Propam juga secara intensif melakukan pemeriksaan yang artinya sidang kode etik terhadap. Baik, terima kasih Dirkrimum Polda Sulawesi Selatan, Kombes Oni Trimurti Nugroho atas informasinya. Sehat selalu, Pak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Warga Desa Raja Basa Lama, Lampung merusak rumah pelaku pembunuhan secara mutilasi kepada seorang bocah. Warga kesal dengan tindakan pelaku yang juga sering meresahkan warga. Kondisi rumah pelaku pembunuhan sadis seorang bocah di Lampung kini sudah rusak. Warga Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Lampung, emosi atas tindakan kejam pelaku yang tega membunuh bocah berusia 11 tahun dengan cara dimutilasi. Warga sekitar mengaku bahwa pelaku memiliki gangguan kejiwaan sehingga sering meresahkan warga. Memang meresahkan, Pak. Saya udah ngusir berapa kali, pamannya udah saya bilangin. Saya ngomong sama Pak Bayan nggak ditanggepin. Ya udah, katanya dia orang gila katanya. Ayo terjadi seperti ya terjadilah begini, Pak. Kemarin itu tuntutannya? Itu nggak tahu, Pak. Sebab saya lagi manggangin ikan orang-orang kita sini. Warga sini merasa kesel atau gimana? Ya kesel mereka lah. Daripada dia ini kan tetap diam di sini, nyiksa orang masyarakat sini loh, Pak. Bisa masyarakat keliling sekarang. Keliling loh, Pak. Untuk mencegah tindakan penghakiman sepihak, polisi pun berjaga di rumah pelaku karena khawatir warga akan menghancurkan rumah pelaku. Sebelumnya warga desa digegerkan dengan penemuan mayat seorang bocah dengan beberapa organ yang terpisah di perkebunan durian milik warga. Polisi yang mendapat laporan warga pun langsung mengevakuasi dan mengumpulkan jasad korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban bersama temannya pergi mencari durian dengan membawa pisau. Namun saat berpisah, korban bertemu dengan pelaku yang merasa terancam. Pelaku pun membunuh korban dengan sadis dengan menggunakan senjata tajam yang dibawa korban. Pelaku kini mendekam di balik jeruji besi. Dari Lampung Timur, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembunuh calon kepala desa di Pamekasan, Jawa Timur. Saat melaksanakan aksinya, pelaku terpengaruh narkoba. Pembunuhan tersebut berlatar belakang kecelakaan lalu lintas. Ada pelajar-pelajar yang ikut melakukan demonstrasi.
Aksi dukungan kepada surat edaran nomor 5 Menteri Agama tentang pengaturan TOA atau pengeras suara di masjid dan musola digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat pagi. Hadir di tempat sini menerima orang aksi. Kenapa kami sekarang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tidak diterima dengan baik? Karena pada dasarnya kami ingin mendukung, kami ingin mendorong. Namun aksi dukungan ini berujung ricuh ketika massa berusaha masuk ke kantor Kemenag wilayah NTB untuk bertemu Kepala Kanwil Zaidi Abdan. Oleh Kemenag Nusa Tenggara Barat. Polisi mengadang massa yang berusaha masuk ke dalam ruangan hingga terjadi saling dorong. SE nomor 5 tahun 2022 itu harus segera disosialisasikan. Kenapa harus segera? Ya, pemirsa, tadi merupakan informasi mengenai unjuk rasa yang terjadi juga sempat bentrok antara polisi dan juga sejumlah pengunjuk rasa di sana. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pria di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai dilaporkan istrinya. Pelaku nekat memalsukan surat kematian istrinya demi menikahi pacarnya. Firmansyah hanya bisa pasrah saat diperiksa oleh penyidik dari Pemerhati Perempuan dan Anak Polres Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di wilayah Kabupaten Sidrap saat masa pelarian usai ditetapkan sebagai DPO. Pelaku menjadi buron usai dilaporkan karena nekat memalsukan surat kematian istrinya demi menikahi kekasihnya yang masih bertetangga dengan pelaku. Awalnya pelaku dan istri sedang merantau ke Maluku. Pelaku kemudian meminta izin istri untuk kembali ke kampung halaman. Setelah berbulan-bulan tak ada kabar, istri pelaku pun curiga dan mencari tahu keberadaan suaminya. Hingga akhirnya tahu suaminya sudah menikahi wanita lain dengan membuat dokumen palsu surat kematian istri. Sang istri kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Polisi yang bergerak cepat berhasil menangkap pelaku beserta istri barunya tersebut. Mendapatkan bahwa ada dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh si suami korban. Oleh karena itu kami panggil pelaku, tapi pelaku tidak ada di tempat dan tidak memenuhi panggilan dari penyidik. Selanjutnya kami membuat DPO. Syukur alhamdulillah tanggal 1 Maret kemarin pelaku ditangkap di wilayah Kabupaten Sidrap. Saat ini pelaku bersama istri keduanya kini telah mendekam di rumah tahanan Polres Luwu Utara dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Anyus melaporkan. Pemirsa, Badan POM menemukan kopi berbahan kimia berbahaya dengan izin edar palsu. Produk kopi ini diketahui mengandung sildenafil dan paracetamol tanpa standar yang dapat menyebabkan resiko gangguan jantung hingga kematian. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan operasi penindakan terhadap jaringan makanan ilegal. Sejumlah produk jamu dan minuman kemasan berbahaya berhasil disita. Salah satunya adalah produk kopi Viagra yang mengandung sildenafil, yakni obat disfungsi ereksi atau impotensi pada pria. Diketahui produk kopi Viagra tersebut menggunakan label dan izin BPOM palsu. Produk kopi tersebut beredar di wilayah Bogor dan Bandung. Efek peningkatan stamina yang drastis dalam waktu instan dapat berisiko gangguan jantung, kanker, hingga kematian. Nah, ini bukan obat, ini adalah jamu, kemudian juga pangan, yaitu produk kopi yang seharusnya tidak boleh dilarang mengandung bahan kimia obat. Ya. Hasil operasi telah menemukan beberapa barang bukti, yaitu bahan produksi. BPOM telah mengamankan 2 orang tersangka dalam produksi barang ilegal tersebut. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati, utamanya dalam membeli jamu dan obat-obatan tanpa izin produksi yang jelas. Dari Jakarta, Camar Haenda, Andri Setiawan, Sugi Cahyadi, Anyus melaporkan. Di tengah kelangkaan minyak goreng, Satgas Pangan menemukan 50 ton minyak goreng berbagai merek di 2 gudang di Palu, Sulawesi Tengah. Puluhan ton minyak goreng itu diduga ditimbun sejak Oktober tahun lalu.
Petugas Satgas Pangan menemukan 53 ton minyak goreng kemasan yang ditimbun di Palu, Sulawesi Tengah. Minyak goreng berbagai merek ini ditemukan di 2 gudang milik perusahaan distribusi CVAJ. Stok minyak goreng ini diduga ditimbun sejak Oktober 2021. Kedua gudang ini kemudian disegel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Telah mengungkap penimbunan minyak goreng, yaitu pada tanggal 2 Maret kemarin, hari Rabu. Di situ ada 2 TKP yang dimiliki oleh CVAJ. Ya. TKP pertama, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Palu. Ini ditemukan 21,3 ton. Kemudian TKP kedua, yaitu di Jalan Tavanjuka. Ini sebanyak 32,5 ton. Kini pemilik perusahaan diperiksa di Mapolda Sulawesi Tengah dan terancam hukuman 5 tahun penjara dan atau denda paling banyak 50 miliar rupiah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa harga komoditas kebutuhan pokok di pasar tradisional di sejumlah daerah masih tinggi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.